Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustafa Mahu, SAG MPDI, Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam dan dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Seram Timur, Geser Maluku. Hari ini saya dipercaya untuk mengajarkan mata kuliah Ilmu Jiwa Belapai di semester 3. Sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin menyampaikan bahwa garis-garis besar yang perlu nanti disampaikan adalah pengantar ilmu jiwa Belapai, peran urgensi dan ruang lingkup ilmu jiwa Belapai, dan metode ilmu jiwa Belapai dan perkembangan individu dalam konteks belajar pendidikan agama Islam. Kalau kita bicara tentang ilmu jiwa Belapai, berarti tidak bisa lepas daripada psikologi manusia yang harus kita lakukan. Karena mata kuliah ini memberikan bekal kepada mahasiswa untuk memahami perilaku siswa dan perubahan-perubahan sebagai akibat proses pembelajaran, serta mampu membimbingnya dalam mencapai prestasi belajar yang maksimal secara efektif dan efisien. Mulai dari memahami konsep umum tentang ilmu jiwa Belapai serta sifat-sifat aktivitas kejiwaan manusia dalam kehidupan sehari-hari, konsep identitas lingkungan, pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia, dan pentingnya perkembangan bagi proses pembelajaran siswa, dan konsep belajar dan faktor-faktor yang berpengaruh konsep motivasi dalam belajar itu sendiri. Hal-hal yang perlu kita capai dalam pelajaran ini adalah: 1. Mampu menguasai teori-teori ilmu pendidikan, sosiologi pendidikan dan psikologi pendidikan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjabarkan beban kajian, pengembangan bakat minat, kognisi sosial, emosional, dan nilai agama, moral, bahan fisik, motorik, dan seni. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Capaian pembelajaran mata kuliah yang harus dicapai adalah: 1. Mampu menciptakan pembelajaran secara mandiri dengan melakukan evaluasi berdasarkan psikologi peserta didik. Yang kedua, mampu menguasai teori-teori psikologi dan mengimplementasikan dalam proses pembelajaran sehingga tercipta iklim yang kondusif dan inovatif. Yang ketiga, mampu menciptakan pembelajaran secara mandiri dengan melakukan evaluasi berdasarkan psikologi peserta didik. Metode yang dipakai dalam pembelajaran ini adalah kita menggunakan laptop, infocus, PowerPoint, dan papan tulis. Dan itu penyebabnya adalah untuk mahasiswa bisa mampu mengembangkan dirinya dan mampu mengevaluasi dirinya sendiri. Itulah pengantar atau materi-materi yang nanti disampaikan pada saat proses pembelajaran dimulai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Oke, apa kabar semuanya? Sehat, toh? Sehat. Yang pertama sehat itu penting. Ya. Kalau kita sehat dulu, baru urusan yang lain. Kalau kita nggak sehat, tidak mungkin kita datang ke Kampus. tidak mungkin kita menuntut ilmu. Jadi sehat dulu. Ya. Oke, anak-anakku bahwa hari ini kita kembali melanjutkan pertemuan kita, yaitu pertemuan yang ke-7 ya, dengan mata kuliah ilmu jiwa belajar. Jadi hari ini kita bahas tentang ilmu jiwa. Ilmu jiwa belajar itu nanti kita bicarakan tentang psikologi. Dua hal ini yang nanti kita bicarakan. Yang awalnya kita bahas tentang psikologi, belajar ya. Ada yang tahu tidak apa sih psikologi belajar itu? Psikologi belajar itu apa? Coba, siapa yang bisa? Coba, siapa namanya? Astia Kakak. Coba. Psikologi belajar adalah ilmu yang belajar tentang karakter seseorang, hingga dari situ dia memahami bahwa arti belajar itu sangat penting. Jadi menurut Astia bahwa psikologi belajar itu dia mempelajari tentang karakter seseorang. Untuk apa? Untuk ingin mengetahui apa yang dia mau dan apa yang dia tidak mau, apa yang dia tahu dan apa yang dia tidak tahu. Coba yang lain. Itu menurut Astia Kakak. Kalau yang lain, kita kedua tingkat ya? Iya, Pak. Coba. Psikologi adalah dari dua kata, yaitu psike dan logos. Psike yang artinya itu jiwa, logos yaitu ilmu. Jadi psikologi adalah ilmu jiwa. Psikologi belajar adalah mempelajari kegiatan, menyelidiki atau mempelajari kegiatan-kegiatan atau aktivitas dan psikis manusia pada umumnya. Jadi menurut teman Anda bahwa psikologi itu banyak dalam dua kata yang berbeda, yaitu kata psikis dan logos. Itu dia menceritakan tentang ilmu jiwa atau keadaan manusia. Jadi kalau kita mau bicara tentang psikologi, kalau orang memahami betul bahwa psikologi itu orang belajar tentang jiwa seseorang. Beda dengan kita belajar tentang ilmu-ilmu yang lain. Tapi kalau kita belajar tentang psikologi, berarti kita mengukur jiwa seseorang. Itu yang kaitannya dengan psikologi belajar. Terus bagaimana dengan psikologi agama? Coba psikologi agama, yang lagi. Yang laki-laki coba. Kalau psikologi agama itu apa? Dan bisa lepas daripada agama.
Apa itu? Teori-teori seseorang yang nanti kita bicarakan. Ya, bagaimana dia memahami tentang psikologi, tetapi dia lupa tentang agamanya. Contoh, kita kasih gambaran bahwa si A misalnya, teman Anda, ya, luar biasa psikologinya bagus, orang tahu dia, ya, tentang keadaan seluk-beluknya, sifatnya, jiwanya, tapi agamanya terdiri dari agamanya. Nah, ini yang nanti menjadi tolak ukur bagi kita bahwa psikologi itu akan berpisah dengan agama. Tapi seharusnya adalah psikologi itu ada kaitannya dengan agama, jiwa manusia itu. Jadi kalau jiwa kita itu pas dan agama kita nggak pas, apa itu? Itu apa? Kalau psikologi kita bagus dan agamanya nggak pas, jiwa kita bagus, toh? Semuanya bagus, tapi agamanya nggak bagus. Kalau orang Jawa bilang apa? Kalau Jawa bilang apa? Apa itu? Bodoh ya? Itu maksudnya adalah apa itu? Sama saja, ya? Sama saja. Sama-sama dia punya apa? Oh, dia tahu agama, dia tahu tentang kejiwaan manusianya, ya sama saja. Contohnya, kita pintar, tapi kita nggak cerdas. Tapi kita cerdas, tapi nggak pintar. Kira-kira kita pilih yang mana? Kita mau pilih yang, kita nggak pilih yang cerdas. Kenapa kita pilih yang cerdas? Kok kenapa nggak pintar? Mengetahui segalanya. Lebih mengetahui segalanya. Lebih mengetahui segalanya. Lebih mengetahui segalanya. Kalau belajar itu bisa memahami. Kalau Oke, jadi dimaksudkan dengan orang pintar dan orang cerdas itu, orang pintar itu belum tentu dia cerdas. Tapi orang yang cerdas itu tentu dia pintar. Ya, orang yang baik tentu dia ikhlas. Tapi orang yang ikhlas tentu baik. Pasti dia baik. Orang baik itu tentu dia ikhlas. Tapi orang ikhlas pasti dia baik. Contohnya, Pak Mus, ya, Mus kasih misalnya, ya, misalnya Mus kasih uang 10.000 ke dia. Ya, Mus bilang gitu ya, tolong uang itu besok pemilihan tak pilih Pak Mus. Ya, pasti bilang begini, dia bilang Pak Mus itu orang baik itu. Ya, nah orang baik. Besok lagi Pak Mus kasih merah 50 lagi. Ini kasih 50. Ya, Pak Mus kasih 50. Ya. Tapi mau pencoblosan, mau lagi merah. Ingat ya, nanti tolong pilih Pak Mus. Saya ikhlas nggak kasih uang itu? Tidak. Ikhlas tidak? Bertanggung berapa? Imbalan. Tapi kalau saya ikhlas, saya kasih ke Hera. Oh, tidak bilang apa ya? Ya? Berarti apa? Ikhlas. Saya tidak akan memberikan imbalan apa-apa, dan saya tidak akan memberi sesuatu kepada Pak Mus kasih ikhlas. Itulah orang yang ikhlas. Tapi orang baik belum tentu dia ikhlas. Pasti orang baik itu suatu saat dia minta imbalan. Tapi orang ikhlas tidak minta imbalan. Sama orang yang cerdas dengan orang yang pintar itu beda. Ya, orang yang pintar
belum tentu dia cerdas. Tapi orang yang cerdas itu Pintar. otomatis dia Pintar. Itulah perbedaannya antara orang yang memahami psikologi pelajar dengan psikologi agama. Jadi ada dua perbedaan yang harus kita jaga. Ya, mengerti ya? Mungkin tidak? Oke. Kita apa itu? Ruang Yang belajar baik. Ada tiga hal yang nanti kita bicarakan. Ya. Yang pertama adalah kita bicara tentang mengenai proses belajar. Ya. Apa itu? Proses belajar. Jadi kita manusia butuh apa? Butuh proses belajar. Dia tidak bisa kumfaya langsung jadi. Dan harus butuh apa? Proses. Butuh proses. Prosesnya dari mana kita mulai? Dari mana? Hah? Kita mulai belajar dari mulai dari kecil kita sudah belajar. Kalau kata orang, kita belajar itu mulai dari kita punya kandungan ibu kita, ya. Ketika itu baru kita mulai belajar dari apa? Dari Ibu kita, ya. Ibu kita itu yang pertama proses belajar kita di sana, ya. Kita belajar itu bukan dari teman, bukan dari ayah, bukan dari tetangga, bukan dari lingkungan, bukan. Tapi kita yang pertama itu belajar dari ibu. Atau dari ayah? Ibu. Atau mungkin ada yang pikir bahwa belajar pertama dari ayah dulu. Hah? Jadi kita sebagai ayah itu kita sama saja, kan? Yang ibu-ibu ini harus kita bimbing mereka, ya. Kalau yang susah, ya. Tahu sudah tidak? Tahu. Dongeng yang susah. Karena anak itu baik dan tidaknya itu tergantung kepada ibu. Ya. Karena ibunya dia baik, pasti otomatis anaknya baik. Tapi coba kalau ibunya dalam keadaan dia hamil, ya, tapi dia sering tahu mandi, ya, anak itu pas dia lahir, pasti apa? Anaknya pas dia gelap sudah. Ya. Tapi kalau ibu itu harus diberi baik-baik, ya? Nah, jangan tinggal di kampung-kampung. Kalau kita di kampung-kampung itu, pada saat ibunya dalam kondisi dia apa? Dia hamil, ya, sudah disempuk dipilih lagi. Dia jaga cuma dia makan, minum, obat, jalan, tapi dia urus sendiri. Jadi ketika nanti persanya anak 1, 2, 3 itu sudah apa? Ini sudah masuk ke dalam kulitnya sudah nggak bisa lagi, nggak bisa urus lagi, ya. Nah, jadi apa maksudnya? Psikologi itu penting, jiwa itu yang penting dijaga, ya. Kalau kita nggak jaga jiwa kita, sudah. Makanya laki-laki banyak yang kali pulang itu karena model begitu, ya. Kalau buat anak 1, 2 sudah tinggal, ya. Besok kalau laki-laki, ya. Kalau kawin mertuanya sudah begini, bila dia jangan tinggal di kampung, ya. Kalau bisa hidupnya di kota, ya itu di kota, kalau jangan dibudi lebih baik, ya. Dan perempuan juga begitu. Perempuan kalau kawin laki-laki kampung-kampung, jangan tinggal di kampung, ya. Sama rumah ya. Nah,
Jadi kalau kamu dengan orang apa? Di luar lain. Kita tuh orang tahu sudah. Tapi kalau orang di luar, ya, dia itu bisa berbahasa. Baca ini. Oke. Itu tentang apa? Proses remaja. Dari mana itu? Dari ibu. Yang berikut adalah perbuatan dan peristiwa kita. Perbuatan dan peristiwa kita kayak gitu sudah lancar. Dia sudah dikasih ilmu. Dan perbuatan kita apa? Tidak sama seperti ilmu kita. Perbuatan kita lain, ilmu kita juga lain. Ya? Maksudnya dia belajar tentang ilmu lah, ilmu fikih, misalnya ilmu agama. Ya? Ilmu agama diperintahkan harus apa? Harus pakai jilbab. Ya? Itu auratnya. Ya, tapi apa? Ilmunya bagus, tapi perbuatannya tidak bagus. Ya, Islam bahwa memang dia suka bahwa ilmu agama itu diperintahkan harus kita perbuat apa? Tapi kalau perbuatan sehari-harinya tidak sesuai. Ya, ini ya kadang-kadang kita ilmunya bagus, teorinya bagus, tapi prakteknya tidak baik. Ya, tapi itu yang di luar sana, yang di luar. Tapi alhamdulillah anak-anak kita yang semester 5 ini, yang perempuan ini, mereka baik-baik semua. Baiknya apa? Tiba, kecuali kalau keluar mau tidak pakai. Kalau gua pas pakai sudah itu harus muslim ya. Kamu buat bagi uang. Jangan keluar pakai jilbab. Itu yang lain. Terus jangan laki-lakinya di luar. Itu yang lain itu harus muslim bukan. Saya baik-baik di luar. Yang ketiga. Yang ketiga itu suasana keadaan. Suasana keadaan. Tahu keadaan atau tidak? Tahu. Apa keadaan? Bukan keadaan. Bukan keadaan yang mau hujan, bukan. Yang bagaimana itu keadaannya? Ya? Situasi dan kondisi kita. Ya, keadaannya kita disedangkan kalau hidup di lingkungan yang apa? Tidak baik. Lingkungan tidak baik. Ya. Kadang-kadang mendapat tantangan luar biasa. Ya, luar biasa bagaimana? Di lingkungan itu perempuan yang benar pakai jilbab. Ya, tapi kita selalu Pakai jilbab. Tapi lama kelamaan 1 minggu 2 minggu, kondisi itu membuat kita mulai berubah. terpengaruhi dan berubah. Mulai apa? Mulai hidupnya ya. Ini kadang-kadang akan terjadi ya. Tapi mudah-mudahan kita nggak begitu. Amin. Kali mau bilang apa? Anak semester 5 itu kan baik-baik sekali. Nggak pernah apa? Nggak pernah secara salah atau baik. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau membaliknya saat belakang. Ini mengenai hubungan, Pak. Mengenai hubungan ilmu jiwa sama hubungan bersama belajar Pak itu seperti apa, Pak? Hubungannya? Jiwa sama belajar Pak itu seperti apa? Ilmu jiwa, hubungan ilmu jiwa kan? Belajar Pak.
Pai. Ada yang bisa? Gimana? Ada yang bisa? Ilmu jiwa itu apa? Dan Pai itu apa? Dan hubungannya bagaimana? Kalau Pak, Nah, jadi kalau dibilang ilmu jiwa itu arti dari psikologi, Pak, yang terbagi menjadi dua, yaitu psike dan logos. kalau ilmu jiwa itu justru psikologi. Kalau belajar Pai Itu proses pembelajaran, yang dimana proses pembelajaran itu dia terkait dengan tingkah laku manusia atau tingkah laku makhluk hidup lainnya. Oke? Jadi ilmu jiwa tadi apa? Orang bilang kan? Psikologi. Kalau belajar Pai, Kalau belajar itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengetahui tingkah laku manusia. tingkah laku manusia. Dan hubungannya apa? Hubungan antara ilmu jiwa dengan belajar Pai. Oke, jadi Gus kasih kesannya bahwa ilmu jiwa itu orang belajar tentang jiwa, tentang psikologi seseorang, ya, keinginan dan sifat seseorang, ya. Dan kamu sering tahu siapa namanya? Razia maunya apa? Kamu tahu, ya. Kenapa Razia bisa pindah dari rumah ke rumah lain? Tahu. Jadi itu kaitannya dengan psikologi. Sedangkan ilmu jiwa tentang belajar Pai itu yang kaitannya dengan Jiwa. tentang tingkah laku. Tingkah laku siapa? Manusia. Ada hubungan tidak? Pasti ilmu jiwa dan belajar Pai itu kedua-duanya saling membutuhkan. Ya tadi itu laki-laki pasti butuh perempuan pasti butuh laki-laki. Jadi kalau kondisi apa? Dalam hal kondisi yang tidak bisa perempuan lakukan, dia bisa minta bantu kepada laki-laki. Contoh tadi, ada yang datang terlambat, laki-laki punya bagiannya ambil kursi 2 sampai 3 di bawah tadi, ya. Apa maksudnya? Itulah saling membutuhkan. Kalau perempuan yang ambil, pasti dia ambil satu saja, ya. Tapi karena laki-laki punya jiwa apa? Jiwa kemanusiaannya itu ada, jiwa semangatnya tadi, dengan kekuatannya dia bisa bawa 3, ya, bawa 3 kursi. Ya. Dan kalau ini sama mau kan? Ferdi ya. Nanti kalau Ferdi yang pergi ambil, ataukah Ferdi yang pergi ambil, pasti ambil kita bukan 2, ambil 3. Nah, apalagi 1, 10 sama? Puput. Pasti puput ambil bawa 1, bawa 3. Nah, kecuali nasi kuning pasti bawa banyak 3. Oke. Itu kaitan dengan antara ilmu jiwa sama jiwa dan belajar Pai. coba kamu minta dibagi 2 kelompok saja, cepat saja. 2 kelompok, dibagi 2 kelompok. Lalu enggak apa itu? Ini
materi kita, ya, materi diskusi ya. Ya, Pak. Kelompok A dia bertugasnya membahas tentang teori-teori psikologi, ya. Ini. Sedangkan kelompok B dia bahas tentang ruang lingkup ilmu jiwa belajar. Oke, fokus kasih waktu 2 menit di program selesai, langsung diskusikan, ya. 2 menit sekarang diskusi. Langsung kelompok A menyampaikan materi selesai, ya. Materi selesai langsung kelompok B dengarkan dan kelompok B bisa tanyakan. Jadi ulangi begitu, ya. Selesai kelompok B selesai, kelompok A yang tanyakan, ya. Jadi harus kumpul semua, ya. Kita mulai ya. Oke. Kelompok A sudah siap ya? Nah, kalau sudah siap silakan menyampaikan materinya. Jadi skip. Sudah? Kelompok B? Sudah. Kelompok B sudah ya? Oke, kelompok A? Sudah? Oke. Kelompok A silakan ketua kelompoknya menyampaikan materinya. Ini saya perwakilan dari kelompok A akan menjelaskan tentang teori-teori psikologi. Di sini ada 5 teori. Yang pertama yaitu perilaku, yang kedua kognitif, yang ketiga humanistik, yang keempat psikodinamik, yang kelima biologis. Kelompok A, iya. Ya, saya perwakilan dari kelompok B ingin mengajukan satu pertanyaan yang mengenai dengan penjelasan yang sudah disampaikan, yaitu mengenai teori. Apa yang dimaksud dari kelima teori tadi? Tolong jelaskan. Baik, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan sedikit dari kami kelompok 1 mengenai dengan pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya tadi tuh sebutin 5 teori ya. Ya.
kita tidak tahu nih betul, jadi maksudnya harus bertanya harus sesuai dengan materi yang dibawa, maksudnya diantaranya ambil antara satu saja yang bertanya biar kita bisa menjawab. Baik, terima kasih. Baik, kelompok A perhatiannya saya koreksi atas pertanyaannya. Jadi saya tanyakan, coba jelaskan salah satu poin yang mengenai dengan teori lima teori tadi yang sudah disampaikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok B. Di sini saya akan menjawab tentang teori psikologi perilaku. Teori perilaku di sini tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh individu, organisme, perilaku. Perilaku bisa berupa reaksi, berupa reaksi perilaku, dapat memiliki diamati secara langsung atau tidak langsung. Yang kedua yaitu memiliki frekuensi atau tujuan tertentu. Terus yang ketiga yaitu terbentuk dari kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi. Saya kembalikan kepada kelompok D. Terima kasih atas jawabannya, kami terima, sangat jelas. Saya perwakilan dari kelompok B ingin mempresentasikan mengenai dengan ruang lingkup ilmu jiwa belajar PAI. Yaitu ada 3 poin. Yang pertama adalah proses belajar, yang kedua adalah perbuatan dan peristiwa kita, yang ketiga adalah suasana keadaan. Dimana yang pertama yang maksud dengan proses belajar artinya seseorang yang belajar dari buayan ibu sampai besar, sampai dewasa. Yang kedua adalah perbuatan dan peristiwa kita, dimana perilaku seseorang itu menunjukkan bahwa dia berada di dalam suatu peristiwa sehingga dia melakukan sesuatu sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Yang ketiga adalah suasana keadaan, dimana seseorang berada di lingkungan dan dia mampu untuk terpengaruh oleh keadaan yang membuat dia menjadi buruk. Artinya dia berada di lingkungan baik, dia tidak mudah untuk terpengaruh pada lingkungan yang baik. Ya. Saya kembalikan kepada kelompok A. Ada pertanyaan? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan sedikit. Pertanyaan saya itu suasana keadaan dalam belajar itu seperti bagaimana? Tolong dijelaskan sedikit gambaran. Baik, terima kasih. Pertanyaannya saya akan menjawab. Ya. Dan ditanyakan adalah suasana keadaan belajar itu seperti apa? Ya. Jadi suasana keadaan belajar itu ada sekelompok orang yang berada dalam ruangan dan sedang mengikuti proses pembelajaran. Itu saja. Ya, saya kembalikan kepada penanya. Baik, ya gimana? Sudah mengerti dengan jawaban dari kelompok 2? Sudah. Oke, kalau nanti kami sudah puas dengan penjelasan dari teman-teman kelompok 1. Oh, kita sudah. Oke, kembali ke tempat. Kita masuk kepada apa itu? Evaluasi. Nah, evaluasi itu maksudnya adalah pertemuan pertama sampai pada pertemuan diskusi tadi ada hal-hal yang harus kita lakukan evaluasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah apakah materi yang harus disampaikan tadi itu sudah dipahami, sudah dimengerti oleh mahasiswa yang bersangkutan atau belum.
ataukah berapa pekan yang harus sudah dimengerti dan berapa yang belum dimengerti. Nah, menjadi evaluasi kita yang pertama, apa yang dimaksud dengan psikologi? Jadi kalau menyangkut dengan psikologi, psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, Pak. Tingkah laku manusia. Kalau yang dimaksud dengan ilmu jiwa itu apa? Ilmu jiwa. Ilmu jiwa. Ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku. Ilmu yang belajar tentang psikologi. Psikologi dia sama. Sama ya? Iya, Pak. Jadi kadang-kadang jangan sampai kita terjebak, ya, terjebak antara ilmu jiwa dengan psikologi. Kalau dia terjebak berarti kita juga bagian daripada gangguan jiwa. Ya. Oke. Yang berikut, ruang lingkup belajar itu meliputi apa saja? Itu ruang lingkup belajar itu seperti apa saja? Yang pertama apa? Proses belajar. Yang kedua perbuatan dan peristiwa kita. Yang ketiga suasana keadaan. Oke. Jadi mungkin pertemuan kita sampai di sini. Nanti kita lanjut pada saat pertemuan yang ke-8 nanti ya, atau pertemuan yang ke-8 atau pertemuan yang berikut ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi akan menjadi motivasi, semangat kepada kita untuk belajar kembali. Kenapa? Karena hidup ini kalau kita tanpa ilmu, tanpa kita belajar, berarti ibaratnya itu kita jalan itu tidak ada arah dan tujuannya, ya. Iya. Tapi kalau orang itu hidupnya punya ilmu, berarti apa? Berarti dia punya tujuan dan arahnya itu jelas, ya. Dan dia tahu nanti kerja di mana dia pasti dia tahu, ya. Itu orang yang punya ilmu. Tapi kalau orang nggak punya ilmu, dia mau jalan gimana dia mau, ya. Arahnya dia gimana, tujuannya dia gimana. Tahu orang yang nggak punya ilmu? Tahu tidak? Itu gimana? Orang yang nggak punya ilmu, Seperti orang kita. Ya, dia mau ke sana, dia balik lagi, dia mau stop, dia balik lagi, ya. Itu namanya orang nggak punya ilmu. Tapi kita kalau punya ilmu, kita jalan pasti tahu tempatnya. Pasti kita kembali ke tempatnya juga, ya. Itu motivasi dan semangat kita, ya. Yang semangat berikut adalah kita gunakan waktu ini semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Jangan sampai kita terlambat memanfaatkan waktu. Nanti hidup kita itu akan sia-sia. Nggak ada kompasnya, ya. Itu bagian daripada semangat dan motivasi kepada kita semua, ya. Jadi mudah-mudahan pertemuan berikut kita akan lanjut kepada materi yang akan datang, ya. Itu dari saya. Kalau apabila ada benarnya itu semata-mata dari kelebihan kita sendiri. Tapi kalau ada kekurangannya itu seakan-akan dari pribadi saya pribadi, ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.